Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materi kuliah kita yaitu Six Sigma. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dua model ya di dalam suatu proses peningkatan kualitas yaitu Lean dan Six Sigma. Ya, kita mulai dengan pendahuluan. Jadi Six Sigma pada mulanya dimulai oleh perusahaan Motorola pada tahun 1980-an. Kemudian menjadi terkenal setelah diadopsi atau diterapkan pada perusahaan GE atau perusahaan General Electric di bawah kepemimpinan Jack Welch. Kemudian Six Sigma diartikan sebagai suatu metodologi peningkatan proses yang fokus pada reducing variation atau mengurangi variasi di dalam suatu produk, input, dan proses. Penggunaan statistik selalu menyelimuti metodologi Six Sigma ya. Jadi selalu berbicara tentang data. Kemudian Six Sigma menggunakan langkah DMAIC yang terdiri dari define, measure, analyze, improve, dan control. 5 langkah ini membuat proses penerapan Six Sigma menjadi terstruktur dan dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif langkah-langkahnya. Nah, Six Sigma ini terkenal sebagai salah satu penyelesaian masalah terbaik ya di dalam industri baik manufaktur maupun jasa. Banyak perusahaan yang telah menggunakan Six Sigma untuk program peningkatan kualitasnya, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya, yaitu program efisiensi. Nah, sekarang ini Six Sigma dikombinasikan dengan model Lean atau dikenal sebagai submetode Lean Six Sigma. Nah, kita mulai dengan Lean. Lean dikenalkan pertama kali pada sistem produksi Toyota. Ketika tadi Six Sigma melekat pada GE, Lean melekat pada Toyota, yaitu diperkenalkan pada tahun 1950-an dan mulai populer memasuki tahun 80-an. Nama lainnya dari Lean adalah Just in Time, Cell Production, Continuous Flow, dan Demand Pool. Fokus dari Lean sendiri adalah untuk pengurangan waste ataupun aktivitas yang tidak bernilai. Kemudian ada jenis-jenis Lean ada jenis-jenis waste yang sudah pernah kita bahas. Yang pertama adalah jenis aktivitas yang bernilai dari proses transportasi, kemudian inventory, tentu saja inventory yang berlebihan ya. Kemudian motion, waiting, overprocessing, overproduction, and defect. Defect artinya produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan karakteristik ataupun requirement yang dipersyaratkan. Nah, overproduction ini juga termasuk ke dalam waste, karena kelebihan produksi itu akan mengakibatkan bertumpuknya inventory dan biaya untuk suatu penyimpanan baik barang mentah ataupun barang jadi itu sangat tinggi. Ya, ada biaya untuk pekerja, ada biaya untuk operasional listrik dan sebagainya. Nah, Six Sigma diperkenalkan pertama kali pada perusahaan Motorola tahun 1980-an ya. Kemudian dikembangkan oleh GE pada eranya Jack Welch. Fokusnya sejak awal Six Sigma adalah pada kualitas dan mengurangi variasi produk. Ya, ini kalau saya jabarkan di gambar sebelah kanan, anak panah ini menggambarkan letak dari anak panah yang berjauhan ya. Ini menandakan adanya variasi untuk mencapai suatu titik tengah ini ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ya variasi sangat sedikit karena hampir semuanya mengarah pada satu titik, akan tetapi tidak mencapai titik pusatnya sehingga tidak akurat ataupun presisi. Jadi ya tujuan dari Six Sigma ataupun pada tahapan 6 Sigma adalah menghasilkan sesuatu yang akurat dan juga presisi.
Nah, ini adalah langkah-langkah dari Six Sigma atau Lean Six Sigma roadmap ya. Jadi yang sebelah atas ini adalah aktivitasnya, dan yang bagian bawah adalah tools yang digunakan pada setiap step ya, baik define, measure, analyze, improve, and control. Banyak sekali aktivitas yang meliputi setiap tahapan dalam roadmap Six Sigma ini ya. Tetapi jangan khawatir, tidak semua aktivitas ini masuk dalam suatu project peningkatan proses ya. Begitu juga dengan toolsnya. Penggunaannya ini tidak bisa didasarkan pada jenis perusahaan atau kondisi organisasi yang menerapkan model Six Sigma tersebut. Misalkan perusahaan perbankan tentu saja berbeda aktivitasnya dengan perusahaan manufacturer. Tetapi garis besarnya adalah langkah-langkahnya sama seperti ini. Bisa nanti kalian baca lebih lanjut. Nah, dalam model peningkatan proses, kita mengenal adanya sertifikasi ataupun keahlian yang dimiliki oleh pekerja ataupun seorang profesional. Jadi ini diilhami ataupun mendapatkan suatu ide berdasarkan tingkatan dari sabuk bela diri ya. Sabuk bela diri dimulai yang terendah itu adalah yellow belt. Penguasaan dari seorang mempunyai gelar sertifikasi yellow belt adalah basic level atau level dasar. Nah, tugasnya adalah support bagian dari green belt ataupun black belt ya. Jadi untuk mendapatkan gelar yellow belt ini dibutuhkan waktu training sekitar 2 hari. Kemudian di atas yellow belt kita kenal adanya green belt ya. Jadi levelnya adalah udah intermediate. Nah, tugasnya adalah dia bisa untuk memimpin suatu project. Training yang diperoleh ataupun yang diperlukan untuk mendapatkan gelar green belt ini adalah 6 hari. Kemudian di atas green belt kita ada level black belt ya. Jadi advanced level ini udah level atas ya, dan mempunyai tugas ataupun mampu untuk memimpin suatu project dan juga melakukan coaching terhadap green belt maupun yellow belt ya. Dibutuhkan waktu training 12 hari. Nah, selain dari 3 tingkatan certification ini, seseorang juga bisa mendapatkan white belt. White belt itu very basic level ya, di bawah dari yellow belt. Biasanya hanya dibutuhkan waktu 4 jam training sampai 1 hari. Nah, di atas black belt ada yang kita kenal istilah master black belt. Jadi di atas black belt ini ketika seseorang sudah memiliki pengalaman dan serta diakui oleh suatu perusahaan pemberi sertifikat tersebut. Nah, kita langsung saja pada suatu contoh kasus penerapan model Six Sigma suatu perusahaan dalam rangka untuk mengurangi level inventory. Yang pertama adalah tahapan define. Apa saja yang ada dalam tahapan define? Kita mulai dengan suatu background ataupun latar belakang persoalannya adalah adanya gudang yang penuh. Nah, ya, dari suatu perusahaan ada gudang dan ternyata penuh, terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, barang akhir. Kemudian proposalnya ataupun pengajuannya adalah penambahan kapasitas, yaitu dengan cara menambah bangunan baru. Nah, dari sisi transportasinya didapatkan banyak aktivitas pergerakan material yang bersifat sementara atau waste ya. Jadi karena begitu penuhnya warehouse yang ada terdiri dari barang-barang, kemudian memudahkan menyulitkan bagian transportasi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian laporan dari manajemen didapatkan bahwa nilai inventory sangat tinggi, yaitu 2 digit ya, ini sekitar 10% terhadap annual sales ya, dari penjualannya. Misalkan 10 miliar, maka nilai inventory yang ada senilai 1 miliar, dan itu tergolong
tinggi. Nah, ini project timeline-nya. Dalam penerapan suatu project Six Sigma ya sekitar 6 bulan, dimulai dari bulan Juni sampai bulan Januari. Tahapan pertama yaitu pembentukan tim, kemudian schedule character. Langkah kedua di bulan Juli adalah tim menyiapkan mengumpulkan data yang terkait dengan inventory pastinya, kemudian pembuatan Pareto chart seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di bulan Agustus dilakukan suatu analyze dengan cara brainstorming, kemudian menggunakan fishbone, kemudian adanya penggunaan metode failure mode and effect activity atau FMEA. Nah, di bulan Oktober adalah tahapan improve, yaitu action plan. Nah, ini juga memastikan bahwa gudang telah menerapkan 5S dan melakukan audit. Nah, di bulan Januari dilakukan kontrol terkait dengan penerapan dari gagasan-gagasan yang sudah diusulkan, apakah dijalankan secara terus-menerus ataukah tidak. Nah, setelah tahapan define, yang kedua adalah measure. Nah, didapatkanlah suatu persoalan bahwa tingkat inventory level di baseline-nya adalah sekitar 9,5% dari annual sales-nya. Nah, di bulan Juni 9%. Nah, ini kurang lebih annual sales didapatkan nilai inventory-nya adalah 10% dari total annual sales. Ini cukup tinggi ya. Jadi nilai yang seharusnya bisa untuk meningkatkan cash flow ternyata menumpuk jadi dalam gudang. Kemudian pada tahapan measure ini juga dijabarkan SIPOC ya. Jadi supplier input, proses, output, dan customer-nya dari setiap bagian yang terlibat yang meliputi bagian inventory dan bagian-bagian yang terlibat lainnya seperti purchasing department. Nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi banyak aktivitas yang terlibat dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan inventory. Nah, sebelum diterapkan suatu usulan, tentu saja bisa dihitung beberapa benefit potensial yang bisa didapatkan dengan menerapkan Lean Six Sigma ini. Yang pertama adalah tidak perlu menambah bangunan baru ya, sesuai dengan proposal tadi. Estimasinya adalah setelah proyek diterapkan tidak perlu menambah bangunan baru karena ini juga membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentu saja mengurangi inventory menambah cash flow jadi adanya aset dalam benda mati dalam bentuk barang-barang mentah ataupun barang jadi bisa menjadi suatu tambahan cash flow yang bisa digunakan untuk kegiatan produktif lainnya seperti menambah jumlah mesin ataupun perbaikan lainnya. Yang ketiga adalah perbaikan sistem warehouse. Jadi prinsip-prinsip yang telah usang, misalkan pencatatan dan lain sebagainya diperbaiki untuk peningkatan sistem warehouse-nya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan analyze. Pada tahapan ini tim project melakukan data analisa, yaitu mengumpulkan semua data inventory dan membuat Pareto berdasarkan fast moving, slow moving, and dead moving. Ya, ini adalah perputaran barang di dalam gudang itu sendiri. Jadi fast moving misalkan barang yang cepat keluar masuk misalkan dalam jangka waktu 1 minggu. Kemudian slow moving antara 2 minggu sampai 2 bulan, dan dead moving inilah yang sering merugikan perusahaan. Ya, jadi barang terdiam cukup lama dan tidak mengalir lebih dari 6 bulan. Kemudian ada juga tahapan brainstorming,
CNE matrix, kemudian FMEA, dan statistik di bagian akhir. Nah, setelah dilakukan brainstorming, ya dikumpulkanlah tim-tim yang terkait dengan bagian inventory tersebut, misalkan dengan manajemen, dengan tentu saja bagian pemasaran, bagian operasional, semuanya dikumpulkan untuk mencari penyebab persoalan yang menyebabkan tingginya nilai inventory levelnya sekitar 10% tadi ya. Jadi semuanya berkumpul dan kemudian digunakanlah sebuah diagram tulang ikan ya, menggunakan people, machine, materials, kemudian measurement, environment, method, akar-akarnya dicarikan permasalahannya dan didapatkanlah 10 persoalan dari brainstorming tersebut. Jadi usulannya adalah minimize pembelian untuk mengurangi stok, kemudian penerimaan barang di bulan Oktober, jadi material langsung ke job terutama sebelum closing month dan sebagainya. Ini adalah hasil dari brainstorming antara bagian-bagian di dalam yang perusahaan yang terlibat dengan gudang. Nah, ini adalah prosesnya, proses CNM matrixnya, proses pemrosesan barang yang ada di gudang, mulai dari get requirement data sampai dengan stock opnam. Nah, itu GDA system. GDA itu kita kenal sebagai dari SAP ya. Nah, kemudian didapatkan juga suatu rekomendasi action selain dari brainstorming tersebut. Ini adalah pencegahan untuk masa yang akan datang ya, untuk perbaikan suatu sistem warehouse yang lebih baik. Didapatkan berdasarkan metode FMEA. Yang pertama dengan skornya 840 sebagai prioritas adalah melakukan suatu regular meeting dan komunikasi di dalam suatu perusahaan yang terkait dengan gudang pastinya. Kemudian meningkatkan sales forecast ya, sistem untuk meramal berapa sales yang kemungkinan ada di periode berikutnya. Nah, dari persoalan ini kita dapatkan suatu persoalan yang sebenarnya sederhana, yaitu adanya regular meeting, karena di dalam kondisi warehouse tersebut ternyata didapatkan bahwa kurang terjadinya komunikasi antara pihak warehouse dan pihak pemasaran. Jadi pihak warehouse mempunyai begitu banyak jenis barang yang bisa dijualkan, tetapi bagian pemasaran hanya menjual barang-barang yang sedang hits di masa tersebut. Ini adalah perusahaan business to business ya. Jadi perusahaan tersebut menjual terhadap perusahaan yang lain dan mereka selalu menawarkan barang yang hits. Contohnya setelah dia menjual produk A, kemudian ketika mereka bertemu dengan perusahaan B, mereka juga merekomendasikan produk A, dan tentu saja jenis produk yang lain di bagian warehouse tidak dapat keluar, dan itulah penyebabnya kenapa tingkat level inventory-nya di perusahaan tinggi. Ada juga self forecast-nya diperbaiki karena didapatkan bahwa penggunaan data untuk forecast periode selanjutnya menggunakan data 1 tahun terakhir, kurang update. Nah, ini adalah recommendation action yang lainnya. Improve ya, jadi action improve-nya yaitu penerapan dari ide-ide yang telah muncul baik dari brainstorming maupun dari penggunaan metode FMEA. Nah, ada 2 action yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah correction action ya, yang berkaitan dengan brainstorming result. Ini terkait dengan apa yang sudah terjadi, dan preventive action ini adalah pencegahan untuk tidak mengulangi kesalahan berikutnya. Nah, ini berdasarkan brainstorming result.
hal yang bisa diterapkan adalah minimize ordering stock material. Nah, ini mengurangi jumlah order, misalkan mereka dalam suatu waktu membuat suatu pesanan material, mereka ingin, wah saya pesan 3 bulan berikutnya sekalian lah tanggung gitu. Nah itu dihilangkan. Kemudian juga mengurangi raw material high quantity. Nah misalkan ini safety stoknya diperbaiki menjadi lebih pendek dan lain sebagainya. Ini adalah hasil brainstormingnya. Nah ini juga hasil dari action plan-nya, action plan dari FMA Result ya, untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini mengagendakan untuk melakukan suatu meeting komunikasi antar departemen yang berkaitan dengan warehouse, kemudian meningkatkan sales forecast dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dan ini penanggung jawabnya untuk setiap target. Nah, kontrol setelah suatu perbaikan diterapkan, tentu saja ada suatu action dalam rangka untuk mengecek apakah suatu perbaikan tersebut berjalan dengan baik. Nah, ini ada langkah-langkahnya, mengecek rutinitas apakah berjalan dengan rencana yang sudah diterapkan. Regular meeting ini dengan sales, customer service, product management, walaupun mungkin begitu susah karena misalkan bagian pemasaran mereka jarang berada di perusahaan, mereka bertemu di berbagai tempat untuk bertemu dengan customer, sedangkan bagian gudang selalu berada di perusahaan setiap hari di bagian operasional. Jadi harus diterapkan suatu komunikasi yang lebih baik antara departemen tersebut. Nah ini kontrolnya setelah diterapkan usulan-usulan perbaikan tersebut, didapatkan suatu pengurangan inventory ratio sebesar 30% ya, jadi dari baseline-nya. Jadi mulai bulan Oktober sudah mengalami penurunan dari yang tadinya 10% dari annual sales ya. Dan inventory level reduction memberikan rasio keuangan yang lebih baik. Kemudian juga mengurangi barang expired ya, yang terkait dengan tadi ya, stok barang material yang tidak keluar. Nah ini juga ada free cash flow-nya, uang yang dapat digunakan untuk keperluan menambah modal, pembelian mesin baru, dan cadangan operasional, bukan hanya dalam bentuk benda mati ataupun raw material. Nah, adanya 40% space available ya, warehouse yang tertata rapi, tidak perlu menambah gudang yang baru. Ya demikian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.